Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Kompetensi dasar 3.1 mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Komunikasi data sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Secara umum, ada dua jenis komunikasi data, yaitu yang pertama melalui infrastruktur terestrial dan yang kedua melalui satelit. Melalui infrastruktur terestrial yaitu menggunakan media kabel atau nirkabel alias tanpa kabel sebagai aksesnya. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk sambungan infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termasuk terestrial antara lain sambungan data langsung, frame relay, VPN, multi-service, dan sambungan komunikasi data paket. Yang kedua yaitu menggunakan satelit. Komunikasi ini menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Yang selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. Komunikasi di jenis ini dibagi lagi menjadi komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil. Contoh komunikasi interpersonal adalah melalui telepon, broadcast, email, remote login, file transfer, hypertext transfer, dan lain-lain. Untuk tipe komunikasi datanya ada 4, yaitu teks, suara, gambar, dan video. Untuk yang selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, seperti halnya printer, CPU, dan lain-lain. Berkomunikasi seperti surel atau surat elektronik, pesan instan atau SMS, dan dapat mengakses informasi seperti peramban web dan sejenisnya. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien. Dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server. Klien orang yang menerima layanan dan server orang yang memberikan pelayanan atau orang yang melayani, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.